juga berbeda. Ya kan? Di Indonesia malam, di London pagi, ya. Tapi kita bisa sama-sama nonton bola. Akibatnya apa? Karena main bola di Inggris adalah sore, jam 5 gitu ya. Maka kita nonton jam berapa? Jam 2 pagi di sini kan ya. Tapi jam 2 pagi kan ya. Nah, jadi apa namanya ya? Itu merubah pola hidup kita. Merubah pola hidup kita. Bahkan bisa ini menjurus pada merubah perilaku kita. Perilaku kerja. Dan karena nonton bola jam 2 malam, terus besok paginya setelah masuk kantor misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi artinya apa? Before, now, dan after itu nggak ada artinya lagi. Nggak ada artinya lagi. Kalau dulu kita masih memahami itu. Sehingga terjadilah kan yang dikatakan beliau itu tumpang tindih waktu. Jadi tumpang tindih waktu itu gini ya. Nonton bola yang paling enak itu kira-kira jam berapa? Kalau di desa gitu. Jam sore-sore. Maka hampir semua permainan bola di desa itu kan sore-sore ya. Terus dipaksa gitu. Matahari terbenam, kita berhenti dengan ya. Nah sekarang kita dipaksa nonton bola jam 2 malam gitu. Jadi apa yang berubah di diri kita? Kita kehilangan kenikmatan yang alamiah tadi kan. Nah, apakah ini baik atau buruk? Itu terserah, itu adalah relatif. Tapi gambaran ini perlu digambarkan. Oke, jadi efek dari ini ya, dari pemadatan, efek dari perkembangan teknologi ini menunjukkan berbagai fenomena. Salah satu dari itu kan ada pemadatan ya, pemadatan waktu, pemadatan informasi, percepatan waktu tempuh, ruang menjadi nol, waktu menjadi kacau balau, gitu ya. Kita tidak lagi menghayati waktu. Nah, dengan menonton bola jam 2 malam itu kan menghayati waktu ya. Menghayati juga itu sudah berubah cara penghayatannya. Ya kan? Nah, itu baru saja tentang sepak bola ya, belum yang lain-lainnya. Belum yang lain-lainnya. Oke, nah salah satu hal lain yang perlu kita pahami ya, saya mungkin banyak menyampaikan konsep-konsep ya. Nah, di dalam buku saya memang penuh dengan konsep-konsep seperti ini. Salah satu konsep yang juga sentral di dalam buku saya adalah saya pinjam dari Zenko bilang itu konsep implosi. Nah, konsep implosi ini banyak menjelaskan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, tapi kita tidak bisa menjelaskan. Di sini dibedakan ya antara eksplosi dan implosi. Kalau eksplosi itu sesuatu meledak dan meledak itu pecah belah ke arah luar. Jadi kalau kita meledakkan mercon gitu ya, nah mercon itu meledaknya ke arah kemana? Ke kembang api luar kan ya. Nah tapi ada satu model peledakan, sesuatu meledak bukan keluar tapi ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan implosi. Meledak ke dalam. Itu yang dengan pemadatan. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti tolong dikoreksi Pak ya. Terjadinya jagat raya itu seperti bumi justru karena implosi. Dulu partikel-partikel kan menyebar dengan ya, menyebar. Lama-lama terbentuk daya tarik di bumi dan material-material itu mengumpul ke bumi, tidak di bumi, dulunya terpencar-pencar. Jadi bumi itu terjadi bukan meledak keluar, meledak ke dalam, karena ada gaya gravitasi yang saya tidak tahu seperti apa gaya gravitasi. Jadi pokoknya partikel-partikel itu mengumpul di satu tempat, jadi dia terjadi. Adalah implosi, ledakan ke dalam. Kalau ditanya contoh mungkin itu kan. Tapi tolong nanti
tanyakan ke orang astronomi, orang fisika, jangan tanyakan saya. Saya tahunya itu adalah implosi. Oke, nah lantas apa pentingnya konsep implosi ini di dalam kehidupan sehari-hari kita yang tumbuh di dalam informasi ya. Di dalam kebudayaan, implosi itu ternyata kita ngambil prinsipnya ya. Nah, prinsip implosi itu ternyata hampir kita lakukan setiap hari. Sesuatu meledak ke dalam ya. Ini contoh peledakan ke dalam. Jadi sesuatu itu bergerak ke satu titik ya. Satu titik, itulah implosi. Sekarang kalau kita ambil analogi ya dengan cara kita mencari informasi tadi itu, saya ambil analogi tadi itu kita riset tadi ya, penelitian. Nah kita ingin mencari informasi tentang data-data, data-data tentang binatang di seluruh Indonesia. Apa yang kita lakukan? Ya kita bergerak menyebar ke seluruh Indonesia kan ya. Jadi kita bergerak keluar ke Irian, ke Palembang, ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah kita harus melakukan satu proses yang bergerak keluar, eksplosi. Jadi istilah implosi dan eksplosi di dalam budaya itu metafor ya. Metafor dari konsep implosi saintifik tadi itu. Nah kalau sekarang kita mengumpulkan informasi itu yang datang ke kita, ya kan? Nggak kita undang pun informasi itu datang gitu. Apa contoh informasi tidak diundang dia datang? Iklan. Kalau di internet, spam. Terus berbagai iklan-iklan kan ya di internet. Terus email. Banyak sekali saya tidak perlu email dia kan, dia dapat ngirim saya gitu. Nah artinya informasi itu datang ke kita, jadi kita tuh sebagai ini, kita tuh di tengah-tengah gitu ya, di tengah titik itu dan informasi itu berduyun-duyun datang ke kita, berebut mendatangi kita. Nah itulah implosi dalam kebudayaan yang dia dimungkinkan karena adanya teknologi informasi. Jadi konsep implosi ini memang konsep yang abstrak ya, tapi kita harus mencoba memahaminya secara konkret gitu. Mungkin pemasarannya di situ. Ada satu teori yang menarik dari ini ya. Dari tadi kan saya mengutip Zalbogilat. Kalau kita menonton televisi ya, kalau kita menonton televisi yang disebut layar itu apa? Yang disebut layar kan televisi kan. Nah, apa yang disebut dengan layar atau screen? Layar adalah sebuah bidang di mana gambar-gambar diproyeksikan. Itulah layar kan. Saya mengajak apa yang ada di semua sini yang memikirkan satu konsep yang terbalik dengan itu gitu. Karena kata Zalbogilat itu sesungguhnya yang layar itu kita. Jadi kita ini layar gitu ya. Mengapa kita layar? Karena berbagai gambar informasi diproyeksikan ke kita, dikirim ke kita. Nah sehingga kita itu menjadi layar. Kalau kita memahami definisi layar sebagai sesuatu tempat bidang di mana gambar-gambar, informasi, kata-kata, pengetahuan diproyeksikan, ditembakkan gitu kan ya. Nah kalau di internet yang layar itu siapa? Sesungguhnya kalau kita buka internet, siapa yang menjadi layar? Kalau kita mengikuti definisi layar bahwa sesuatu tempat berbagai hal diproyeksikan, sesungguhnya yang layar kita.
karena kita tempat berbagai rayuan, rujukan, informasi, ajakan, bahkan banyak sekali ajakan-ajakan yang saya nggak mau gitu ya, ternyata diajak, ya kan? Saya mau buka internet, tadinya mencari informasi, malah yang muncul itu tawaran, oh di Bandung ada kok ini namanya sightseeing gitu ya. Sightseeing itu yang ngerti sightseeing ya. Melihat sesuatu yang apa namanya yang porno tapi secara ini live. Nah muncul tawaran itu, saya kan tidak minta itu. Yang saya minta kan data tentang apa namanya konsep filsafatnya Hegel. Tapi yang muncul itu. Nah, ini banyak hal-hal yang tidak kita undang, tapi datang ke kita akhirnya mendatangi kita. Makanya kata Baudrillard, sesungguhnya yang layar itu kita, gitu. Bukan televisi itu yang internet yang layar. Gitu. Dan saya setuju dengan Baudrillard, kalau kita mengikuti definisi layar adalah tempat sesuatu diproyeksikan dan makan. Oke, dan kemudian ada satu konsep lain ya, yang disebut dengan satu kondisi ini ya, yang juga akibat dari perkembangan percepatan teknologi. Istilahnya disebutnya fantasmagoria. Fantasmagoria itu artinya begitu cepatnya pergantian gambar, informasi, rayuan, apa namanya, rujukan setiap hari. Jadi datang silih berganti gitu ya. Nah lama-lama kita masih punya kemampuan untuk menghayati apa yang kita lihat dengan. Jadi artinya karena begitu cepatnya gitu ya informasi yang datang kita. Saya kira tidak hanya persoalan cepat, tapi juga persoalan kuantitas. Saya ingin cari misalnya konsep tentang konsep tentang budaya ya, gitu. Nah lantas muncul 5 juta ini data. Nah 5 juta data itu bagi saya menguntungkan atau menjadi bencana ya? Menjadi dua kan ya? Karena saya sudah tidak punya waktu lagi menghayati 5 juta data itu. Dan celakanya ya, saya harus hanya bisa mencari data yang saya inginkan kalau menelusuri 5 juta itu. Kalau tidak, kan ada yang lewat ini. Nah, sanggupnya kita menelusuri 5 juta file itu, nggak sanggup. Itu yang disebut itu fantasmagoria. Fantasmagoria itu juga terjadi di iklan di televisi ya. Di televisi karena begitu banyaknya acara-acara iklan-iklan. Nah kira-kira iklan-iklan itu sekarang mampu nggak merubah kita untuk beli barang? Karena bagaimana? Karena pengulangan itu tidak bisa. Karena pengulangan, tapi kalau iklannya begitu banyak di internet ada iklan, televisi ada iklan, di HP ada iklan, di mana-mana ada iklan. Kira-kira kita bisa menghayati iklan enggak ya? Saya rasa agak susah kita menghayati. Begitu dengan gambar, begitu banyak gambar di internet, saya rasa agak susah menghayati gambar. Nah itulah fantasmagoria. Oke, berikutnya. Satu hal lain, satu kondisi lain itu yang muncul, dan ini mungkin bisa menjadi bencana juga ya. Jadi karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi itu, kayak tadi itu kan remote control. Kalau kita dengar radio ya tempat tidur masih pakai remote control gitu ya. Karena begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diciptakan gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang mestinya bisa kita lakukan secara fisik
Tapi karena fasilitas yang disediakan, kita merasa tidak memerlukan lagi pekerjaan fisik. Nah itulah satu cenderungan yang tadi nanti ya disebutnya sedentaritas begini. Di internet sekarang tersedia ini ya, belanja online atau disebutkan teleshopping. Tersedia rapat online atau telekonferensi. Tersedia kelas online, bukan kelas, cyber class kan ya. Tersedia berbagai mengirim kartu lebaran sekarang sudah cyber card, mengirim kartu Natal cyber card. Terus kemudian saya seorang desainer mengirim karya saya ke ke perusahaan. Kan tinggal download, kirim kan ya, upload, kirim kan. Nah, lama-lama kita tuh cukup duduk di sebagai orang itu kan ya, dan semua bisa kita lakukan di situ. Nah, bahkan ada di Amerika ya, seseorang bekas pengusaha, tapi dia merasa bukan gagal, tapi dia merasa pengusaha bukan jalan hidup saya. Dia berhenti jadi pengusaha dan dia sadar tinggal di rumah. Di rumah itu dikelilingi oleh bermacam-macam layar. Ada layar game, ada layar televisi, ada layar internet, ada layar semua layar ada gitu kan ya. Termasuk layar ini kamera pengawas di rumahnya. Jadi kalau ada tamu datang, dia lihat di layar dia, ada tamu. Ada tamu, dia lihat di layar. Enggak, ada orang dia belanja pakai layar. Nah, pokoknya semua kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi dengan cara tidak perlu keluar rumah. Nah, inilah yang disebut oleh Baudelaire orang yang sedentaritasnya berdiam di tempat untuk melakukan apapun. Dan orang seperti ini sudah mulai banyak di kita. Dan akibatnya apa? Akibatnya pekerjaan fisik tubuh kita menjadi nganggur gitu. Mungkin satu ketika nanti gitu ya, karena semua orang bisa melakukan apa saja dengan klik-klik gitu ya. Mungkin nanti katakanlah 100 tahun ke depan lama-lama yang gede itu adalah jari kita. Jari kita membesar, terus kaki nah, menjadilah manusia masa depan seperti itu. Mungkin juga mata membesar gitu ya. Karena bekerja tiap hari, jari membesar, badan yang lain tidak terlatih. Lama-lama orang masa depan itu mungkin postur tubuhnya tidak lumpuh, tidak duduk kayak orang itu. Nah, jadi ada sebenarnya ini efek pada fisik. Nah, kalau kita tidak fair, kalau kita mengikuti seperti orang di Amerika itu, lama-lama kita ini akan menjadi manusia duduk. Jadi sebenarnya itu manusia duduk. Penyakit yang paling umum kalau orang manusia duduk apa ya? Ya. Tapi banyak penyakit yang muncul dengan itu. Nah, jadi ada kita kehilangan satu dimensi kemanusiaan, yaitu pola fisik kan. Lama-lama pola fisik itu tidak begitu dianggap penting. Kebetulan saya juga punya anak ya yang Gamers sudah mulai terasa efeknya. Ya, saya suruh dia coba bersihin mandi. Ya. Pertama dia ngeluh kan ya, terus kemudian dia coba datang ke kamar mandi, tapi dia gestur itu sudah bawaannya sudah ini aja, sudah klik-klik aja gitu. Jadi ketika megang lap dia, cara megang lapnya juga udah begini. Saya juga pernah punya seorang mahasiswa yang seperti anak saya gitu kan ya.
apa namanya, sangat pokoknya kalau semua itu harus komputer kan. Nah suatu ketika saya bawa kerja lapangan itu dia harus masang apa namanya panel-panel pameran kan. Benar saja di lapangan itu bawahnya sudah klik-klik, nggak pegang palu pun cara pegang palunya begini. Nah itu di dalam teori kebudayaan itulah yang disebut dengan teori habitus ya. Habitus itu artinya kita dibiasakan melakukan sesuatu dengan cara tertentu karena kita dipaksa berulang-ulang melakukannya. Itu real ya, itu ada beberapa contoh real tentang hal itu gitu. Belum lagi bicara bahasa. Coba gitu ya, anak-anak sekarang diminta komentar gitu ya. Kamu tahu nggak pohon pepaya? Pada anak SMP, SD, tahu katanya. Coba jelaskan. Oh iya, daunnya hijau, batangnya tidak terlalu tinggi, ya. Daunnya ada cabang-cabang 5. Dia tahu semua. Nah sekarang ditanyakan, kamu tahu nggak bau pohon pepaya? Mulai dia menanya sekarang itu. Karena dia tahu pohon pepaya dari internet. Nah banyak anak sekarang tuh yang sudah kehilangan kontak dengan dunia kehidupan sehari-hari dan semua hal itu dia ketahui dari yang virtual tadi. Sebaliknya ketika dia mengekspresikan dirinya di dunia sehari-hari, hal-hal yang ada di internet dibawa untuk menilai dunia sehari-hari. Contoh gini ya, pernah teman dari anak saya komentar, bagaimana menurut kamu si anak itu adalah anak saya, teman? Dia seperti Nakiro. Nah Nakiro itu tokoh game. Jadi cara menilai orang yang real ya sekarang itu sudah mulai bergeser menggunakan input pengetahuan yang virtual tadi itu. Pernah ada satu penelitian di Amerika ya, tentang seorang gamer. Seorang gamer itu begitu indahnya dia main game di internet, sehingga dia tidak punya waktu lagi bergaul secara sosial. Sehingga dia sudah tidak kenal apa itu makan yang real. Dia kenal itu makan seperti di game. Nah, satu ketika dia diwawancara di televisi Amerika ya. Bagaimana menurut kamu masa depan manusia? Terus dia katakan, yang saya takutkan adalah di masa depan itu apa namanya ya? Di masa depan itu orang semuanya sudah melakukan seperti yang dilakukan di game. Jadi dia mempunyai semangat etika gitu. Dia takut kalau ini seluruh orang di dunia ini sudah tingkah lakunya seperti tingkah laku orang di game. Nah ini kan pernah terjadi di televisi ya. Ada satu cerita dari mahasiswa saya dulu. Ada satu suami istri yang hobi nonton Maria Mercedes atau telenovela ya. Dia punya nggak mau lewat itu Maria Mercedes itu. Lama-lama karena intens menonton gitu ya, lama-lama berlakulah teori psikologi atau teori psikoanalisis. Dia mengidentifikasi dirinya dengan tokoh di televisi itu. Mengidentifikasi dirinya, saya adalah Maria Mercedes. Kalau Maria Mercedes disakiti di acara televisi itu, saya menangis. Nah, kan dulu kan ada satu gosip ya, ada ibu nangis bareng. Karena barengan nonton ini Maria Mercedes. Nah, lama-lama ini cerita mahasiswa saya ya. Lama-lama karakter Maria Mercedes dan pacarnya itu menjadi karakter dia dan suaminya. Jadi ketika bertengkar ya, nah si suaminya menggunakan
gaya berbicara si Pedro itu. Istriku. Alangkah baiknya kalau anak saya juga nggak bisa nirukan lagi. Nah, si istrinya juga begitu, dia menunjukkan cara berbicaranya si Maria Mercedes. Celakanya dalam melakukan habis. Maka dua orang ini kehilangan tempat berekspresi. Menurut karena tidak ada lagi tempat yang mengidentifikasi. Karena ketika dulu masih ada telan itu, yang nama telan kan setiap ada episode kan gayanya baru-baru kan ya. Nah, dia selalu menirukan gaya-gaya baru. Hari ini gaya bertengkar, besok gaya masak, besok lagi gaya apa kan ya. Dia selalu mengikuti. Lama telan itu berhenti, dia kehilangan tempat identifikasi. Nah, kata majelis dia mau bercerai. Jadi ini satu contoh konkret, beberapa contoh konkret tentang ini ya, tentang apa namanya ya, bahwa dalam banyak hal kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dibentuk oleh apa yang kita lihat. Nah, salah satu tadi adalah sedentarisasi ini ya. Jadi karena kita banyak diam di tempat main game, download dan sebagainya, maka kerja fisik kita itu semakin berkurang. Saya sebenarnya mengkhawatirkan anak saya itu ya, karena jalan ini seperti apa namanya, sudah tidak ada apa namanya ya, ciri-ciri orang yang bergerak. Kaku jalannya. Saya mungkin agak bereksperimen, saya biarin aja dulu nanti apa sekiranya nantinya saya eksperimen aja. Nah, jadi inilah sedentarisasi itu ya. Yang keempat, akibat lain itu kan multitasking ya. Multitasking ini mungkin perlu kita sosialisasikan ke masyarakat karena banyak sekali bahaya mengancam karena kita menjalankan multitasking tanpa kita tahu akibatnya. Jadi multitasking kan kita melakukan banyak tugas atau pekerjaan secara simultan sambil menerima HP, sambil dengerin musik, itu multitasking. Nah, ini dicontohkan di sini kan si gambar Leonardo da Vinci ya. Dia melakukan menggenggam 4 HP sekaligus. Saya banyak orang yang gitu ya. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Ada teman saya yang di lehernya digantungin ada sekitar 15 flash disk. Terus kantongnya ada 4. Nah, di masing-masing kantong itu ada HP. Di kantong bajunya ada organizer. Terus di kantong sebelah kanannya ada MP3, ada MP4 juga gitu. Sekarang problem begini ya, satu ketika ini kan pakai teori probabilitas ya gitu ya. Keempat HP itu bunyi pada waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh si orang itu? Dia merasa harus menerima apa adanya, karena jangan-jangan ada satu yang penting. Nah, tahu nggak dia mana apa yang penting? Tahunya kan karena kalau diterima kan ya, maka dia harus ngangkat bantalnya.